nglakonono sapa sira perkara kang bagus lan ninggala sapa sira perkara kang lacut utawa ala itu kadis. Nggih saka kecerdikane Kanjeng Sunan Kalijaga. Maka watak satria itu adalah membawa orang empat itu selalu mengeling-eling. Nglakonono sing apik ninggalo sing ala, nglakonono sing apik ninggalo sing ala iki berarti digambari sang Punakawan. Jadi rambu-rambu. Rambu-rambu kita diwujudkan Punakawan. Sifat watak satria tidak bisa lepas sifat dari itu. Maka kalau satria sudah menggok dengan sifat kasatriane, ya akhirnya nggak mau ikut itu sang Punakawan itu. Ada orang pepatah Jawa mengatakan, jadi jari wong Jawa ngandake, nak golek gulu golek wong sing wuta. Sing kesampiran bajunya, baju perangnya Kanjeng Nabi. Kesampiran gimana? Kesampiran. Berarti niku termasuk wahyu. Iya. Jadi mencari guru itu adalah mencarilah orang yang buta tapi dia kesampiran baju perangnya Rasulullah atau Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi sendiri itu adalah orang buta kesampiran baju perangnya Islam. Apa Kanjeng Nabi buta? Buta huruf, nggak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi Quran digali sampai sekarang juga pernah tembus. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya Widyastuti. La ilaha illallah Kiai Semar Rasulullah ki halal apa ora entuk apa ora. Niki Mbah. Diganti Kiai Semar, Mbah, mboten Muhammad Rasulullah, Mbah. Sekarang gini saja, nggak susah-susah. Ya, semua sudah tercatat pada tulisan sih. Sudah disaksikan kesepakatan bersama bahkan sudah diwakili oleh tulisan. Nah, masalah Rasul itu kan ya utusan, tergantung tinggal pemandangannya. Padahal jangankah sekarang ini di Jawa Tengah ya, Gerobokan, jauh dari wingkanane Kanjeng Nabi. Waktu sesudah zaman Nabi, zaman sahabat, itu aliran Syiah dari Ali. Bahkan dia mengatakan la ilaha illallah Ali Rasulullah sudah jadi apa ya? Bencana, goncangan. Apalagi kok dinamakan Kiai Semar Rasulullah. Semar itu sendiri, Samar itu sebenarnya siapa toh? Semar itu sendiri kan itu juga dikatakan Semar itu tembung kata Samir. Sama. Jadi bahkan pandangan Jawa itu Semar ki sopo ya juga kata-kata juga samar. Kalau kita mau sejarah Semar itu dari siapa? Yo, itu sangat ada silsilahnya. Tapi karena Semar jiwa pemomong dalam rekayasa Sunan Kalijaga itu terus diikut sertakan jadi jiwa pemomong. Wayang tadinya nggak ada loh Semar itu. Nah, Semar itu jiwa pemomong. Bahkan itu tembung kata lain bisa diarahkan simbolis juga. Tinggal mau diarahkan kemana? Karena di dalam ikatan batin secara kebatiniah, Jibril pengucap ingsun. Lungguhe ning gone tutuk. Mikael pengambu ingsun. Irung. Ngisroel peninggal ingsun. Pandangan mata. Ngisrofil pengeru ingsun. Di telinga. Di telinga Semar sekali sempurna timbang kodrat ingsun. Lah maka ini ditafsirkan juga Jibril itu kalau Jawa dinamakan Semar. Lungguhe ning cangkem mula pinter pitutur. Jiwa pemomong. Dia tuh sekaligus juga abdi, juga pemomong, tapi dia dewa pengejo wantah. Nah, lesan kita ya jadi dewa pengejo wantah. Apabila itu mengarahkan kepada ajaran yang
yang baik. Itu pengejawantah malaikat ya. Kalau mulut ini, lesan ini mengatakan sifat yang buruk, dia di dalam kerusuhan menyampaikan sesuatu, itu namanya iblis gitu saja. Pengejawantah iblis. Mikail pengambu ingsun itu dah didunungkan pada Petruk. Kalau dunungnya nenggone irung, kalau Petruk irunge dawa, panjang pangkrasane ra. Yo bijaksana walaupun wong cilik. Ngisrael paningal ingsun lungguhe ning gone mata. Iki pinangka dadi bago. Bagong. Mangkane mripate ombo. Ombo mripate. Ngisrael di dalam itu adalah lungguhe ning pangrungu ingsun, lungguhe ning kuping. Itu dinamakan khairon. Khairon itu ndak iso manfaatke, nara manfaatke dadi elek mlo kabeh iki mau manggone nenggone telingan. Moro khairon itu namanya nolo gareng tembung saka khairon. Makanya gareng niku tengen. Bagong gareng itu sudah mripate kero khairon, irunge puntel, tangane tuker sikile serba cacat. Wong ki nek bisa nglungguhke sifat mutmainae wis kaya wong cacat. Kadang saka tuminane malah dianggep wong ora genep. Dihapusi meneng wae, diopo-opo karepmu trimo ing pandum misale ya. Dihapusi rumangsa dihapusi direka saenenge sak karepmu nek wen tegel. Ngene diarani wong kurang lho. Ora normal niku. Ora normal. Maka 4 itu adalah unsur daripada sifat semar itu, dalam arti itu kalau den babar bae jagat yen manjing wong sewiji-wiji. Ya maka dimakan semar. Nah, semar itu juga zaman Brawijaya, Damarwulan juga dikatakan sabdo palon noyo genggong. Itu orang mewujudkan orang bini sopo juga genah. Sabdo itu adalah sabda. Sapan juga bisa dikatakan. Sabdo palon jayeng palugon. Witing klopo jawata ing ngareca padha. Witing klopo entuk dening glugune. Glugu itu adalah salugune. Ya. Wong lugu iku ibaratnya kaya dening dewa sing medhu ning alam dunya. Ngejawantah itu orang lugu. Lah mula sabda palon jayeng palugon. Nah, noyo genggong itu kalau bahasa ya pulan. Siapa? Bin Pulan. Si X sama si si Dadap Waru ya. Jadi itu tidak ditujukan pada seseorang. Itu karena bisa memandung di wilayah simbolis. Lah maka kalau Jeneng Kalijogo memaparkan itu demung kata kadis samira fatuk nalabago. Samira Patung nalabaga itu nglakonono sapa sira perkara kang bagus lan ninggala sapa sira perkara kang lacut utawa ala itu kadis. Nggih saka kecerdikane Kanjeng Sunan Kalijaga. Maka watak satria itu adalah membawa orang 4 itu selalu mengeling-eling. Nglakonono sing apik ninggalo sing ala, nek sing apik ninggalo sing ala iki berarti digambari sang Punakawan. Jadi rambu-rambu. Rambu-rambu kita diwujudkan Punakawan. Sifat watak satria tidak bisa lepas sifat dari itu. Maka kalau satria sudah menggok dengan sifat kasatriane, ya akhirnya nggak mau ikut itu sang Punakawan itu. Rambu-rambunya gak gathok. Rambu-rambunya gak gathok sih. Itu simbolis. Maka saya mengatakan secara agama itu adalah haram. Karam, nggak boleh. Karena sejak Sayyidina Ali itu sudah terjadi masalah. Sudah jadi masalah. Nanti dihubung-hubungkan. Karena apa? La ilaha illallah ki bahasa Arab kok. Sekarang kok Semar Rasulullah itu basane Al Jawawi tenanan. Itu ya karom lah, gak hubungan lah. Secara agama
haram, enggak boleh. Lah enggak boleh. Nggih. Tapi kalau dilarikan juga, dikembalikan juga, bahkan samiron itu saja demung kata-kata cahaya yang suci bisa dikembalikan itu juga pakai jawantah Nur Muhammad juga gitu loh. Disimboliskan ya. Itu karena sendiri saya orang Jawa. Jadi pandangan kalau secara pandangan agama itu enggak boleh. Enggak boleh. Karena ada batas-batas itu sendiri. Karena sudah ada kesepakatan ya, tadi. kesepakatan. Tapi ketika lari ke simbolis yo monggo tafsiran. Monggo ditafsirkan masing-masing, disikapi. Yang penting tujuannya Semar itu merintahke bener. Ayo samira wa tunal lakono sapa sira kang bagus. Nggih. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya, ini dari akunnya Guntur Maulana. Mbah, wong arep mati opo pilihane? Minta solusine, Mbah. Wong arep mati opo pilihane? Pilihane ya maca syahadat. Nggih. Aja mung muni syahadat. Nggih. Yang namanya membaca syahadat, membaca itu ada yang dibaca. Maca salah liyan ya sing diwaca Mas apa si Suta Sinaya Kedeki Srai berarti ngaran si Sutanaya wujude Sutanaya kita hadapi ya. Kita menghadap. Nah, kita bersyahadat penaksihan yang jelas, kita berkata asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak sembah selain Allah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi bahkan Muhammad utusan Allah. Ya kita harus menyebut nama itu ya harus ada yang dibaca di depan kita. Nah, kita membenarkan orang, salah satu nama orang mungkin ya begitu nyebut namanya mesti ada wujud di depannya. Itu namanya baca. Maca pikiran orang lain ya sing diwaca mau ya mesti pak wajahe nang ngarepe lah ya. Nah, sekarang kita bersaksi adanya Tuhan, mengatakan Allah harus kenal Allah, Rasulullah harus kenal Rasulullah. Lah, pilihannya syahadat itu karena apa? Kita apabila mati yang pada hakikatnya sing nuntun kita di dalam alam kematian tiada lain adalah Muhammad Rasulullah. Oh, jadi nek arek mati pilihannya nggawa kunci. Lah iya, karena yang bisa mandang Allah itu hanya Nur Muhammad. Bangsa nafsi-nafsi nggak mampu mandang. Oh, nggih. Yang tahu Allah hanya Nur Muhammad. Hanya Nur Muhammad. Lah kita utamakanlah kita mengenal Nurun Muhammad. Karena dia utusannya. Tangganya, anak tangga. Tangeh nganggo lamun pengen kenal Gusti Allah tanpa lewat Nur Muhammad. Nggih. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini masih dari akunnya Guntur Maulana nih, Mbak. Mbah mau tanya, ketika mau menuju karo sing kuwasa, opo mampir-mampir, Mbah? Ini pertanyaannya, Mbah. Masih dari Guntur Maulana, Mbah. Mampir-mampir itu tergantung pandangan kita kok. Nah, maka kita proses zikir. Sebenarnya zikir sendiri itu kan untuk mengicu. Untuk melarikan satu pandangan dan mulai syahadat lagi kembalinya. Begitu kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, nah itu Allah, kita ingat kepada Allah. Lalu di situ ada anang ngabdi bi. Gusti Allah ngendika, aku mengikuti yang dari prasangkanya hambaku. Prasangkanya Allah itu siapa? Ma'ahu dadakoroni, mongko aku bersama orang yang sedang mengingat aku. Lah seperti saya dengan Gus Sukron. Begitu Gus Sukron itu ingat nama saya, mungkin saja sekaligus begitu ingat bareng dengan wajahnya, ya enggak? Pasti nah itu, Mbak. Pasti kan? Ya, pasti itu. Lah sekarang kita berzikir, zikir artinya ingat. Bagaimana kita zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, mungkin saja harusnya, hakikatnya harus kita bisa menonton wajah Allah. Maka digiring, tiada Tuhan yang kakku sembah kecuali hanya Allah. Dia harus punya pandangan. Allah itu Anang ulang abdi bih. Aku mengikuti pandangannya. Prasangka hambaku. Prasangkanya hambaku. Lah sing dirangkul Gusti Allah ki sapa? Gitulah. Maka kita
disitulah kita tidak boleh memandang kepada yang lain. Itu kalau kita memandang yang lain berarti kan itu sudah sengklar. Lari sirik ya. Lari sirik namanya. Tapi untuk mengenal Allah sendiri yang apa nggih, yang sering apa, ya sudah berkali-kali dijelaskan kita butuh pawang. Pawang yang kita percaya bahwa orang tersebut sudah kenal sama Allah. Intinya seperti itu, Mbak. Iya. Kita harus kenal dengan Allah. Okay. Kalau dia belum kenal, maka lewat kepada yang kenal. Siapa? Rasulullah. Lah pengejawantah Rasulullah siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Nggih. Nur Muhammad, mau pengejawantai Nur Muhammad nggih. Pengejawantai Nur Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad. Nggih. Kanjeng Nabi Muhammad begitu wafat, mati, ninggal, sing ditinggal apa? Para ulama. Sing ditinggal adalah sunnah dan ulamanya. Nggih. Ya kan? Nggih. Pada ulama. Yang ulama yang mana? Yang ulama yang memang benar-benar menjadi yang bisa jadi wasilah untuk menyampaikan pada Muhammad Rasulullah. Berarti ulama yang mencerminkan akidah, kelak perilaku ya. Pokoknya ya yang penting itu dikatakanlah ada orang pepatah Jawa mengatakan. Jadi jari wong Jawa ngandake. Nak golek gulu golek wong sing wuta. Sing kesampiran bajunya baju perangnya Kanjeng Nabi. Kesampiran gitu. Kesampiran. Berarti niku termasuk wahyu. Iya. Jadi mencari guru itu adalah mencarilah orang yang buta tapi dia kesampiran baju perangnya Rasulullah atau Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi sendiri itu adalah orang buta kesampiran baju perangnya Islam. Apa Kanjeng Nabi buta huruf, nggak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi Quran digali sampai sekarang juga pernah tembus. Itu berarti kata buta atau apa nggih? Apa namanya tadi, Mbah? Orang buta nggih. Kata buta sendiri itu ketika dihubungkan dengan napa jenengan tadi ngendika apa salugune tadi tentang ya kadang-kadang orang itu begitu masalah agama nggak begitu paham, tapi karena dia kesampiran baju perangnya Kanjeng Nabi mungkin dia punya miliki 4 sifat: sidik, amanah, tabligh, dan patonah. Karena orang tersebut tertuntun oleh rohaninya. Nggih. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya Mami 100. Boh, mocone iki Mami 100 apa Mami 100 ya? Wis ngono kuwi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanglet, Mbah. Sabda niku napa saged berubah sesuai kepentingan? Bisa juga. Di dunia ini penuh dengan sabda. Maka di situ ada lafal, makna, surasa, jan, cetha. Sabda itu adalah liwat isaroh. Jadi segala sesuatu bisa bersabda, tapi manut dengan bahasanya masing-masing. Bahasa kewan yang nganggo bahasa kewan, bahasa manusia ya pakai bahasa manusia. Kita manusia bahasanya kadang ya beda-beda. Bahasa. Lah saiki sabdane Gusti Allah ki sing piye lho. Lah maka di situ ada katakan tadi yang saya bacakan tadi, kadwi bektikan setuhu marang utusan yang widi, utusan langgeng minul ya nangge sang sukma sejati. Nur Muhammad sang sukma sejati, orang Jawa nek gampange. Ya Nur Muhammad kita orang muslim, mukmin. Ya sang sabda sedulur kita Buddha. Yesus Kristus ingkang nami. Nah, maka sabda itu juga Nur Muhammad itu juga sang sabda. Sing ngendika ora ngono. Tergantung bahasa. Bahasa yang dimengerti. Nah, yang bahasa sir itu bolam itu juga bersabda. Loh, aku terang gitu kan.
Dia mengatakan bahwa saya itu terang. Nah, saya ini terang. Kalau ada saklar kok ini masih gelap, iki loh pencetan. Itu juga bukan sabda juga, Pak? Sabda juga, tergantung orang yang bisa menangkap. Makanya sabda itu sendiri. Apa ya? Ayat Allah itu tersebar di seluruh alam, itu bagian dari itu, Mbak. Nah iya, sabdokun. Sabdokun. Terus jadi kepada seluruh pemirsa setia channel Martabatul Syatariah, bahwasanya penjelasan yang di Romo Yai ini dari sudut pandang mana kita melihat, karena di channel di bawah ini biasanya ada tulisan bahwasanya ini pandangannya dari syariat, torekoh, hakikat, dan makrifat, tergantung mau diarahkan kemana. Tergantung pertanyaannya tadi ke arah kemana. Ya. Kalau pertanyaannya mau ke syariat, ya dibahas syariat. Kalau torekoh, ya dibahas torekoh. Itu sudah ada tempatnya masing-masing. Jadi jangan salah paham tentang pandangan ini, karena di channel di video itu sudah ada di bawah bahwasanya ini 4 pandangan. Lagi pula ini adalah lintas keyakinan. Lintas agama, enggak agama. Lintas keyakinan. Kalau agama barang tentu keyakinan. Tapi yakin belum tentu agama. Ya, kita lintas keyakinan, agama juga masuk. Lebih luas. Lebih luas. Ngono lho, Ri. Karena kata Islam itu rahmatan, bukan ngotak-ngotak, semua dirahmati. Seluruh makhluk. Ya, iya, Kanjeng Nabi sendiri sangat hormat dengan keyakinan orang lain. Tidak pernah Kanjeng Nabi itu merusak keyakinan. Nah, kok waktu itu perang itu bertahan, Kanjeng Nabi itu sebenarnya gak ingin nyerang. Sebenarnya beliau hanya bertahan. Jadi sebaiknya kita sebagai umat Islam itu kita jangan pernah merusak keyakinan orang lain. Jangan sampai merusak keyakinan orang lain. Seharusnya kalau kita mengatakan rahmatal lil alamin, berarti rahmate alam kabeh, berarti kita wajib melindungi, bahkan berilah pemantapan. Semua keyakinan jangan sampai dirusak. Karena tentang ini ada batas-batas hukum-hukum, maka masing-masing kita letakkan pada tempatnya. Pandangan sarengat, torekoh, hakikat, dan makrifat. Enek nggone diwi-diwi. Ada tempatnya masing-masing. Lah masalah reinkarnasi itu di dalam Quran juga ada sesuai dengan frekuensi reinkarnasi. Itu juga ada, tapi dengan bahasa Arab nggak ada tulisan reinkarnasi. Secara kata-kata nggak ada. Tapi kalau pandangan ada. Pandangan ada. Tapi reinkarnasi sendiri itu bagi saya, bagi kita Martabatul Syatariah itu bukan tujuan. Salah. Terus reinkarnasi sendiri itu sebagai apa, Mbak? Kalau maka kata reinkarnasi itu dengan tafsiran saya, reinkarnasi roh inkarnas. Roh itu adalah ya sudah mengatakan, ingkar itu adalah salah, ngingkari janji kan ya salah toh. Nas adalah manusia. Roh inkarnasi, roh inkarnas itu adalah roh menungso sing salah. Roh yang terkutuk. Jadi akhirnya direinkarnasi kembali karena kesalahan kita. Bukan tujuan. Maka di situ ada kata-kata anang bangap tibi itu lagi. Allah tuh mengikuti apa yang jadi prasangkamu. Kita begitu mati masih ada prasangka, selain dia akan dikembalikan kepada prasangkanya. Gawat, Mbah. Yuk gawat, yo. Piye to ri ngono kiri. Terus waduh, angel riwi. Tapi kalau angel malah bisa. Mbah. Kalau nggak angel malah nggak bisa. Karena ini jadi penjelasan ini semua itu arahnya ke satu titik, bahwasanya ketika nanti kita akan mati atau meninggal, kok tidak satu titik kepada Allah, pasti direinkarnasikan. Padahal reinkarnasi itu salah, Pak. Maka di sini karena reinkarnasi itu karena apa? Begitu kita lupa dan ingat waktu nanti kita nanjak sakaratul maut, sekecil apapun sebiji daun sawi, kalau dia itu masih ada ilusi, maka di situ dia akan terlempar lagi yang dunia penuh ilusi ini. Tapi kalau sudah lari ke mbakas reinkarnasi itu larinya ke pandangan. Nah, maka dari itu di situ maka ada kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kan ya.
Maka di sini anam abdi aku mengikuti prasangkanya hambaku, pandangannya hambaku, rak gitu kan ya. Ma'ahu dadakoroni, aku akan bersama orang yang sedang mengingat aku. Mengingat dengan ingat beda. Zikir itu adalah mati eling. Bidzikri kelawan zikir berarti selalu ngeleng-eleng. Berarti kalau kata ingat atau mengingat itu berarti tahu tentang wajahnya ya, Mbak? Lah iya, kita ingat Gus Sukron. Bareng ingatnya breng dengan wajahnya yang ada. Pasti nah itu, Mbak. Nah, kita ingat kepada Allah. Harusnya ya kita menghadap ini wajah itu wajah iya, wajah sopo ya Allah ya. Tapi tidak seperti wajah kita. Ya tidak. Wi luri sing angel ri. Gitu loh. Lah maka mahu dadakaroni, aku akan bersama orang yang sedang mengingat aku. Ingat itu wajib, tapi kalau mengingat itu perlu. Wajib dengan perlu jangan disamakan. Perbedaannya di mana nih? Iya, wajib dolan ngomong tua ya sekedar dolan wajib. Ya kan? Begitu sudah datang balik kali nggak apa-apa, datang. Tapi kalau kita perlu nang ngomong tua, perlu banget, ada kebutuhan. Kalau wajib itu hanya sekedar. Bisa dikatakan hanya sekedar. Hanya tapi sekedar. Kalau fardu itu lebih kepada ketujuan. Ya tujuan kan ya bisa universal, Pak. Bisa kemana-mana. Mau diarahkan kemana? Bahasa universal barang mah. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya Tri Sulamuda. Assalamualaikum Yi. Mau tanya soal reinkarnasi, ini tuh jenengan senggol tadi sudah. Reinkarnasi, kalau ada bayi yang mau lahir ke dunia dan tiba-tiba meninggal dunia, apakah itu gagal dalam reinkarnasinya? Matur suwun, monggo Mbah. Ya kadang-kadang belum tentu gagal reinkarnasinya. Karena bagikan yang namanya mangga itu berbuah. Kalau disengat dengan lalat buah juga gugur kan? Ya. Nanti nggak jadi biji lagi. Nggak akan jadi biji karena mangga yang masih muda tuh kalau gugur kan akhirnya nggak membuahkan biji kan? Enggak. Jadi bosok. Jangan diartikan biji sendiri nggak mau. Saya reinkarnasi tukul lagi nggak mau tuh enggak, karena dia terjadi kecelakaan. Nah, dalam kandungan bayi itu juga terjadi dari kecelakaan. Karena apa? Kita punya kodrat dan eroda. Kodrat itu diberi kekuasaan oleh Narasajogo. Terus arti apa gimana? Bisa minta penjelasan tentang kodrat itu sendiri, terus perbedaan antara kodrat dan takdir. Ya jauh toh yo. Ya jauh. Karena kodrat itu bukan takdir. Kodratnya atas kuasa Allah. Sukron itu dibeli kekuasaan Allah. Ya, berpikir, berakal, ya kan? Sekarang Sukron itu numpak motor ya. Sukron itu naik motor. Nah, apalagi motornya tuh cc-nya sangat tinggi seperti King, RX King dan sebagainya ya. Mobil ya cc-nya tinggi. Apa cc-nya? Nah, itu sudah dikasih wasiat. Kalau naik sepeda motor jangan kenceng-kenceng. Hati-hati. Hati-hati. Nanti kalau kamu lengah tidak bisa menguasani rem, bisa juga kamu nabrak tukulan kelungsu. Tukulan asem. Tapi begitu numpak motor, yap-yapan, ngetril, begitu nabrak tukulan asem, mati ngandakno takdir kan kleru tuh ya. Artinya dia tidak bisa menguasani kodratnya, suruh menjaga dirinya tuh enggak. Karena kita terbatas kodrat kita ini. Terbatas. Kodrat kan kuasa kan. Kuasamu sampai di mana? Yang diberikan kepada Allah. Yang diberikan kepada Allah itu tadi. Kuasailah. Sak terampil tupai, sak pinter-pinter tope loncat, kadang bisa kelewat kok. Padahal itu naluri gitu. Naluri. Nah, kita permainan motor semua serba gelintir tuh ya. Permainan rem. Nah, itu pula juga seperti ini. Kadang-kadang dengan pikiran, kadang kepanikan, nanti tidak bisa menguasani. Begitu seandainya nggak mati, jatuhnya sakit.
tadinya saya belokin nggak boleh, pada dalam kepanikan tuh keseimbangan hilang, ya, bukannya nggak boleh lemah. Nah, di situ ada setannya, saya belokin nggak bisa. bisa. Itu kan artinya dia tidak bisa menguasani, terbatas kuasane kan yo. Nggih. Nanti yang jadi apa? Sing didakwa itu apa tuh? Setan. Nggih, setane. Nggih. Setan jadi tersangka. Jadi tersangka. Maka di situ nggak ada apa-apa. Nggih, setan zaman sekarang setannya sendiri gitu loh. Setan zaman saiki ya susah. Nah, itu bareng dia jatuh tapi tidak mati. Nggih. Nah, ini sudah takdir saya ini harus jatuh. Wah, itu salah. Coba dia tuh ngati-hati, deng pelan-pelan, ya saja bisa nguasani rewawan dia nabrak ya nggak begitu parah. Nah, dia nggak bisa nguasani, akhirnya mengatakan takdir, itu kan salah yo. Kamu jangan nyebrang sungai, karena sungai itu dalam. Nanti kalau kamu hanyut, tenggelam kamu, celaka kamu. Oh, saya bisa kok lah. Itu begitu nyebrang. Di situ hanyut karena tadi kami keselan, kecapean, macul, nyangkul, nyebrang, kram. Begitu kram nggak bisa renang, tenggelam kan? Mengatakan takdir kan ya itu salah tuh ya. Oh, bisa juga dikatakan awake dhewe kita itu berdiri di tengah tol terus berdoa ya Allah selamat ke kula ngoten niku. Selamat ke kula yo kudune yo ngati-ati. Oh, nggih. Lho begitu dia wis ngati-ati, serempet mobil duer. Nah, itu baru mengatakan takdir. Nggih. Berarti ngati-hati dulu nggih. Karena orang iman tuh nggak ada nasib loh, Lur. Wah. Iman tuh nggak punya nasib, adanya qada dan qadar. Nggih. Terus bicara tentang apa? Tentang kodrat lah. Terus berhubungan dengan pertanyaan yang di atas tadi, bayi yang meninggal. Apakah seorang bayi itu bisa menguasai kodratnya? Ya enggak, karena yang bisa mengarahkan kodrat itu sudah masuk wilayah jiwa. Bayi lahir itu belum punya jiwa, belum punya karakter. Nah, terus meninggal itu bagian dari, misalnya meninggal gitu, Pak. Ini bagian dari kodrat atau bagian dari takdir atau bagian dari? Lah itu tadi kodrat iki apa pengati-atine sing tuwa kurang, diteliti dulu. Nggih. Kalau sudah diteliti, sudah ngati-hati, ternyata bayinya lahir kok yo meso mati, lah itu berarti Tuhan tidak memberi kodrat kepada bayi itu. Gak dikai kuwasa. Adanya takdir. Takdirnya kudu ngono kuwi. Tapi ada makna tersirat Mbah dari itu semua. Misalnya bayi meninggal atau seperti apa? Ada juga yang diturunkan. Itu karena manusia punya pandangan itu tadi. Seandainya orang tuanya tuh orang bengkaroan, orang akhlaknya buruk, mungkin roh yang akan reinkarnasi masuk ke dalam bayi itu, dia itu nggak cocok dengan orang tuanya. Jiwanya nggak cocok. Akhirnya dia meninggalkan jasadnya, nggak mau. Itu tapi nggak mau, aku nggak begitu, karena itu larinya kepada bahasa isyarat hati. Secara tersirat tadi. Tersirat, nggak cocok. Jadi energi yang tabrakan. Akhirnya aku tak balik meneh. Nah, kadang pula orang tuanya ngalim, keluarganya ngalim, dia nanti jadi biang bengkarokan. Nggak cocok lagi. Wah, nggak mau nih saya. Mau jadi preman orang tuaku. Lah kadang-kadang ya cocok. Nggih. Lah mulo kaya Nabi Nuh dadi mungsuhe anake karena kayak cocok. Cocoknya apa? Ya ora apa-apa lah, aku tak melu pakku iki. Ora apa aku gelem lah, walaupun kok perlawanan ngono ya. Wallahu alam semua itu, Mbak. Alam bisawab. Allah yang lebih tahu. Itu kira-kira pandangan kita seperti itu. Tadi kan bakas tentang tersirat juga, Mbak. Kata pandangan. Iya, kita akan melarikan kepada arah kasanah. Oke, terus kita lanjut pertanyaan ini masih ada ada ungkapan lain, Mbah.
apakah setiap, masih berhubungan dengan bayi tadi, apakah setiap bayi yang lahir itu bagian atau hasil dari reinkarnasi semua? Ya enggak. Belum tentu, nggih. Belum tentu. Karena di dalam surat Al-Mu'minun juga ayatnya kurang paham ya, kalau nggak salah 16-17 ya. Jadi di situ dikatakan bahkan Allah itu lebih mudah mengulang daripada ciptaannya. Nggih. Disimak pada surat Al-Mu'minun, cari tapi ayatnya saya lupa. Golek dhewe. Ngono lho, Ri. Berarti kembali lagi ya Allahu alam lagi. Ya Allah alam bisawab, Allah yang lebih tahu.